Halo, selamat datang di sesi review DX Capital bareng aku Rio. Di sini pada tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 10 malam, aku akan mereview sebuah project asal Indonesia yang bernama Doiku Coin. Apa sih project utama dari Doiku Coin itu dan apa aja keuntungan yang investor dapatkan kalau berinvestasi di Doiku Coin? Sebelumnya disclaimer dulu, investasi cryptocurrency bersifat fluktuatif dan berisiko tinggi. Video ini bukan merupakan nasihat keuangan. Video ini merupakan sarana untuk berbagi informasi yang bersifat edukatif. Dimohon untuk melakukan riset mandiri sebelum berinvestasi. Oke, di sini ada websitenya berupa doiku.io atau teman-teman juga bisa download white papernya. Di sini aku udah ada white paper dari Doiku, tapi ini white paper versi pertama. Yang mana white paper versi kedua itu belum dirilis oleh developernya karena sedang ada banyak perbaikan atau update. Oke, kita langsung aja mulai. Apa sih project Doiku Coin itu? Kalau teman-teman baca dari website, Doiku Coin itu berdiri di atas sebuah perusahaan bernama PT Mariga Kernel Teknologi, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang teknologi untuk memproduksi aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store. Nah, secara keseluruhan kita bisa sebut bahwa Doiku Coin ini adalah project blockchain layer 0. Sebelumnya kan kalau teman-teman sudah tahu bahwa blockchain itu terdiri dari dua layer. Yang pertama adalah layer 1 seperti Ethereum, habis Ethereum ada BNB, habis itu juga ada Solana. Nah, ada yang namanya layer 0. Kalau teman-teman pernah update yang namanya project Polkadot atau project Parachain, nah Parachain itu sendiri adalah layer 0, dimana kalau teman-teman menggunakan project layer 0, teman-teman bisa menggunakan satu jenis token atau jenis koin untuk digunakan sebagai gas fee di berbagai blockchain. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan transfer aset antar blockchain. Jadi dari satu blockchain, teman-teman bisa mengirimkan aset ke blockchain yang lain tanpa menggunakan bridge atau jembatan. Oke, selanjutnya, secara keseluruhan, project Doiku Coin itu ada Deep Wallet, Digital Wallet, Mobile Code, Cooperative Switcher, Market Closure, Social Network, News Portal, Point of Sales, Pool Node, Token Issue, Gas Fee Aggregator, dan terakhir Exchange 3.0. Nah, berdasarkan hasil data analisa yang aku baca dari white paper, di sini aku akan jelasin beberapa project yang menurut aku benar-benar menarik aja ya. Yang pertama, tentunya Gas Fee Aggregator. Di mana Gas Fee Aggregator ini berfungsi sebagai di mana gas fee aggregator ini adalah project yang menggunakan token Doiku sebagai gas fee di antara gas fee untuk menggunakan di mana gas fee aggregator ini merupakan suatu use case atau utility di mana teman-teman bisa menggunakan token Doiku untuk membeli atau bertransaksi di blockchain lainnya. Untuk saat ini, kalau teman-teman bisa lihat update-nya, di grup Telegram-nya sendiri, teman-teman bisa lihat ya update terbaru apa saja yang dilakukan oleh developer. Nah, ini ada salah satu contohnya bahwa teman-teman bisa melakukan transfer aset menggunakan fee berupa token Doiku pada jaringan blockchain yang lain. Salah satu jaringan blockchain yang lain yang aku maksud adalah blockchain Wave. Atau teman-teman juga bisa menggunakan transaksi menggunakan Doiku ini di blockchain Turtle Network. Ya mungkin agak asing ya Turtle Network, tapi kedepannya akan banyak blockchain-blockchain yang bekerja sama dengan Doiku, sehingga Doiku ini benar-benar berguna untuk melakukan transfer aset atau transaksi.
Oke, kita bisa lanjut. Selanjutnya ada Exchange 3.0. Nah, untuk Exchange 3.0 ini sepertinya agak unik ya. Sebelumnya kan teman-teman sering bertransaksi dari Binance, Toko Kripto, atau Indodax, di mana jenis exchange tersebut adalah exchange pertama atau exchange 1.0, yaitu di mana exchange yang hanya bisa melakukan transaksi secara tertutup. Nah, kalau exchange 2.0 adalah sebuah DEX atau DEX ya, seperti PancakeSwap, BananaSwap, Uniswap. Nah, ini yang uniknya. DoikuCoin akan menyediakan sebuah exchange 3.0, di mana exchange ini teman-teman bisa melakukan perdagangan ke seluruh jenis exchange yang sudah bekerja sama. Jadi, cukup dengan satu exchange, teman-teman bisa bertransaksi di exchange lainnya. Itu yang uniknya. Selanjutnya, yang paling unik adalah Mobile COP atau Cooperative Switcher. Sebelumnya, mungkin teman-teman ada yang masih baru dengan istilah blockchain. Di sini aku secara singkat aja menjelaskan bahwa blockchain itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah distributed, Oke, di sini mungkin teman-teman masih awam ya bahwa di sini mungkin teman-teman masih ada yang belum cukup paham tentang blockchain. Nah, mungkin aku sedikit memberikan penjelasan bahwa blockchain itu sendiri adalah sebuah teknologi yang bersifat desentral. Yang maksud desentral itu adalah segala sesuatu yang dicatat oleh blockchain itu bersifat terpusat. Oke, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang blockchain bahwa selanjutnya aku akan menjelaskan tentang Mobile COP atau Cooperative Switcher. Nah, sebelumnya kan teman-teman udah tahu nih bahwa blockchain itu bersifat distributed ledger. Coba kalau teman-teman bayangkan jika teknologi blockchain itu sendiri digunakan sebagai mobile banking dalam suatu instansi koperasi yang tentunya dari penggunaan teknologi tersebut akan membuat kemungkinan untuk melakukan koperasi, untuk melakukan korupsi ataupun untuk melakukan manipulasi data semakin kecil, karena kan dari blockchain itu sendiri segala aktivitas transaksi akan tercatat dan bisa dibaca oleh semua orang. Selanjutnya juga dari blockchain itu sendiri data yang tercatat di blockchain akan bersifat kekal dan tidak bisa diedit atau tidak bisa dihapus, dirubah sekalipun. Nah, terakhir yang menurut aku unik di sini ada market grosir, di mana teman-teman bisa membayangkan ya bahwa di market grosir itu teman-teman bisa melakukan transaksi jual beli yang tentunya menggunakan teknologi blockchain. Meskipun dalam peraturan pemerintah kita belum bisa menggunakan mata uang cryptocurrency sebagai pembayaran, namun kita masih bisa menggunakan rupiah atau uang fiat sebagai transaksi pembayaran di Indonesia. Tapi dengan adanya teknologi blockchain ini, segala bentuk transaksi akan berjalan lebih cepat dan tidak bisa dimanipulasi. Oke, terakhir aku bahas roadmap-nya. Saat ini kita sedang berada di posisi kuartal ketiga, di mana DoikuCoin sedang melakukan ekspansi company partnership ke beberapa komunitas yang ada di Indonesia. Coba kalau kita cek dari grup Telegram, di sini terakhir pada tanggal 18 Juni DoikuCoin aktif melakukan maraton AMA langsung selama 10 jam pada 10 komunitas besar yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Dex Capital. Oke, selanjutnya di sini di website tertera bahwa ada
program yang namanya yield farming. Ini juga unik menurutku, karena yield farming pada umumnya itu kan akan memberikan token sebagai reward, sedangkan kalau dari Doiku Coin, teman-teman tidak mendapatkan token, melainkan berupa USD atau stablecoin, yang mana stablecoin ini akan membuat harga dari token Doiku lebih stabil akibat tidak terjadinya penjualan reward. Tentunya revenue yang didapatkan oleh para investor atau para stakeholders berupa 30% dari keuntungan perusahaan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa tim dan developer itu bersifat doxed ya, dan tidak doxed ya, bukan anonim. Di sini ada Indra Abdi selaku CEO, ada Legibo selaku CFO, ada Yungki selaku CFO, dan terakhir ada Rizky sebagai community manager. Cuma dari tim dan developer ini belum menyediakan LinkedIn masing-masing. Oh iya, sebelumnya aku belum menjelaskan juga bahwa saat ini token Doiku belum dirilis di pasar. Tapi kalau teman-teman memeriksa pasar seperti CoinRanking, di sini teman-teman cari Doiku misalkan. Nah, kalau teman-teman cari Doiku, mungkin di sini bakal tertera harga. Sedangkan dari developer resminya, token Doiku itu sendiri belum launching. Nah, gimana sih penjelasannya? Jadi, Doiku Coin yang saat ini beredar di market hanya beredar beberapa buah saja sebagai bentuk permintaan dari komunitas Web kepada project Doiku. Makanya dirilis dengan volume yang benar-benar kecil sebagai bentuk apresiasi kepada komunitas Web dan juga sebagai koin untuk digunakan menguji coba jaringan. Nah, terakhir aku mau sampaikan bahwa mungkin di sini aku belum bisa memberikan penilaian terhadap Doiku ya, karena kita belum bisa melihat harga, belum bisa melihat use case yang live, atau melihat perkembangan Doiku secara masif. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa kedepannya aku akan update terus tentang Doiku Coin. Pastikan teman-teman pencet tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol lonceng, karena kedepannya aku akan melakukan uji coba jaringan Doiku Coin ini untuk melakukan transaksi. Oke, sebelumnya aku mohon maaf kalau ada kurangnya. Silakan sampaikan kritik dan saran di kolom komentar ya. Oh ya, satu lagi nih yang rada unik sebelumnya, bahwa Doiku Coin ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 10 perusahaan, yang tentunya 10 perusahaan itu sendiri akan menggunakan jaringan Doiku sebagai metode payment-nya.